Damai. Yus. Bentar. Oh, ada iklan juga. Iklan nggak apa-apa. Itu namanya ambience alami. Biar kagak ini. Yus. Pegang dah tuh 2. Nah, gitu. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Ebi. Eki dan Abi. Abi. Ya. Belum ada bumper. Ulang. Belum. Tuh, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke podcast Ebi. Eki dan Abi. Oke. Episode 4. 4. Yang ketunda seminggu gara-gara kita pada tepar. Tepar. Ini kok gue kelihatan sangat besar sekali ya, nggak apa-apa lah ya. Iya, sama-sama lah ya. Hari ini cuacanya gloomy seharian. Iya nih. Agak-agak mendung ya. Alhamdulillah nggak sampai hujan sih ya. Ya, semendung. Nggak apa-apa Faris. Lewat aja nggak apa-apa, Lewat aja, ambience tenang. santai. Ya. Iya. Kita kan, balik lagi kan kita podcast tukang pecel. Iya. Backgroundnya gerobak. Gerobak. Gitu. Jadi hari ini banyak banget yang mau diobrolin ya kayak karena ternyata negaraku seperti cuaca hari ini gloomy. Enggak sampai gelap sih. Cuma rada berawan aja. Surem gitu. Mendung tak berarti hujan. Karena seminggu ini tuh berita nggak habis-habis sebenarnya. Benar ya. Dari apa yang kemarin terakhir kita omongin kabur aja dulu aja tuh belum selesai. Itu belum selesai. Belum selesai. Karena ada ininya, ada tindak lanjutnya tuh pemerintah Jepang malah ngebuka banyak banget betul. ini apa pekerjaan, lapangan kerja. Jadi orang Indonesia suruh datang gitu. Beritanya cari sendiri. Gitu. Itu satu. Terus ada habis itu ada apa sih? Ada itu motor NMAX saya berbet itu gara-gara Oh, ini hari ini. Kemarin ya? Kemarin. Ada berita yang sangat luar biasa. Karena KPK ada satu lagi antara KPK menangkap 190 8 atau 7? ya pokoknya sekian triliun deh pokoknya 100 gara-gara korupsi Pertamax dioplos dengan Pertalite. Jadi ingat bahwa Pertamax adalah Pertalite yang nggak ngantri. Tapi sebenarnya ada lagi tuh yang nyelip. Apa ya, saya lupa tuh ada korupsi lagi yang ketangkep. Tapi apa saya lupa. Dan ada tuh pernyataan di Twitter tadi saya baca. Kok rasa-rasanya belakangan ini ratusan T itu nggak ada nilainya. Iya ya. Kesannya bukan duit. Jerome pernah ngitung kan yang tentang yang apa korupsi timah ya kalau nggak salah ya. Kalau tuh duit dijajarin akan berapa jauh tuh. Nah, yang pasti ini jadi hal yang tadi jujur aku di sekolah sampai ngomong kata kasar. Gitit A gitu. Gitit empat kata. Depan GI titik A. Nah, udah tahu lah gila ya pokoknya. DGJ. Iya ya. Ada lagi sih, tapi nggak tahu kita mau obrolin atau enggak. Ada 2 berita lagi yaitu tentang ndasmu. Ya, sebuah diksi yang Your head dilemparkan oleh petinggi tertinggi di Konoha. Sebenarnya sih nggak paling tinggi karena paling tinggi kan MPR ya. Di bawahnya tapi pengampu jabatan yang paling prestisius, paling tinggi nomor 1 yaitu presiden. Dan salah satu yang paling menarik adalah terkait demonstrasi oleh anak SD dan juga SD, SMP, SMA. Sampai SMA ya? Sampai SMA derajat di Papua. Belum lagi tentang mahasiswa yang demo Indonesia gelap, Sukatani bayar, Anda bayar. Itu banyak banget, ini mau bahas apa dulu? Tapi sebenarnya podcast kita tentang apa sih? Enggak tahu. Kita kan cerita aja jangan sambil nunggu pembeli. Kalau di sini ya inilah. Ambience-nya keren kan, natural sound. Natural sound ngelihat 2 orang gemuk sedang berbicara
Dia bunyi terus tuh. Tadi nggak bunyi. Caper emang nih ayam. Kayak gitu ya. Nah, dari kabur aja dulu terus di ini deh, tanggapan pemerintah Jepang untuk membuka tangan kepada warga Indonesia yang mau ke Jepang. Tanggapannya saudara Eki? Loh, saya lagi. Kan namanya nembak. Anda terlambat. Harusnya tembak duluan. Iya, sebenarnya kan nggak ada masalah ya. Kalau ini kan menurut saya kemarin, ngelanjutin yang kemarin kali ya. Mungkin nggak ada masalah sebenarnya kalau kita tuh mau keluar aja dulu atau kabur aja dulu. Namanya juga kabur aja dulu, artinya kan ada kepikiran untuk balik lagi sebenarnya kan. Dan itu juga salah satu yang dikerjakan oleh dua orang ulama kan ketika masyarakatnya sedang terjadi gejolak yang luar biasa lah gitu ya, yang sampai mengancam nyawa apa segala macam. Yang satu ada yang memilih kabur aja dulu gitu kan, jadi membereskan atau membenarkan mulai dari tempat yang lain dulu atau belajar dulu di tempat yang lain gitu kan. Ada yang tetap di tempat gitu kan, misalnya Imam Syafi'i sama Imam Ahmad apa siapa ya, kalau nggak salah kayak gitu. Dan yang satu tetap stay gitu, stay itu kan pilihannya. Nah sekarang sederhana aja nih, kalau kakak ternyata dapat paspor untuk pergi ke Jepang. Oke Eki, kau dapat, kau dan keluarga bisa pergi ke Jepang. Ya. Berangkat ya? Saya tembak enak aja. Rasakan lu. Tapi ini jawaban pribadi ya, jawaban iya, pribadi. Personal aja. Personal. Ya, Dan, personal. Dan tiap orang bisa jadi beda. Betul. Dan nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Terhadap perbedaan itu. Ya kan? Ya kalau saya lebih memilih untuk kayaknya nggak ambil deh. Karena ada istilah, ini mah istilah aja ya. Orang Betawi itu adalah betah wilayah gitu. Dan memang pertama saya juga bukan tipikal orang yang demen banget pergi ke satu tempat yang baru gitu. Akan terasa amat asing dan mungkin ya karena mungkin nggak pernah ya tinggal di tempat lain bertahun-tahun, itu nggak pernah gitu. Dan merasa bahwa kalau mikir keluar, ini di sini masih banyak kerjaan gitu, masih banyak yang harus diperbaikin gitu, masih banyak yang bisa dilakuin gitu. Dan gue paham bahwa di sini gue masih bisa gitu, masih bisa ngerjain sesuatu. Itu sih alasan terkait personal ya. Itu tentang niat baik lah ya pemerintah Jepang yang membuka akses. Kalau kamu sendiri gimana? Silakan isi di kolom komentar. Apakah akan berangkat apa enggak? Karena menurutku kalau aku pribadi bener sih, nggak ada yang salah kalaupun misalnya. Coba bayangin aja kan, tahu kan yang berita ini kita udah bahas belum sih? Yang berita tentang orang Indonesia yang bahkan suruh nempatin rumah di Jepang yang kosong. Oh iya. Tahu. Gitu. Belum bahas. Nah, di mana? Nih saya kan ceritanya lagi nyari kosan nih. di Facebook apa? Marketplace kita tercinta gitu. nyari harga-harga kosan itu, rate di sini nih, rate-nya paling rendah itu ada di 800 untuk kosan sepetak gitu tapi kamar mandi dalam. Gitu. 800 anggaplah misalnya dengan UMR Jakarta yang sekitar 5-an lah, anggaplah 5 ya. Itu sudah hampir 1/6. 1/6 hilang cuman buat tidur. Kenapa saya bilang cuma buat tidur? Karena ya lu berangkat pagi, ya? Lu pulang malam banget, tinggal nyampe tidur udah bangun udah selesai berangkat pagi. Paling ya dapat libur hari Sabtu Minggu, dan itu juga kan nggak mungkin nge-stay terus tidur di kamar. Iya. Nolep banget tuh kayak saya. Dan bayangin lu di Jepang dikasih rumah gede lagi rumahnya ya. Iya. Buat orang berdua mah udah bisa gelinding-gelinding kemana-mana lah gitu kan, dan bola anak-anak juga bisa gitu kan. Jadi kalau misalnya pun kalian mau pergi ya, kalau pandangan gue ya nggak apa-apa, pergi aja dulu. Tapi memang gini, sama-sama kita juga harus pertimbangkan gitu. Iya. Terutama kalau kita pergi ke tempat asing, apalagi yang punya culture atau bahkan agama keumumannya berbeda gitu ya. Itu juga nanti akan jadi tantangan tersendiri. Iya. Jadi buat Anda yang suka mokel,
atau suka bolos puasa, jangan ke Jepang. Di Jepang itu puasanya lama. Iya, lama di Jepang tuh. Ya, ada lebih lah, pokoknya berapa jam ya? Pokoknya lebih dari 14 jam lah kalau saya nggak salah. Namanya juga negara matahari terbit. Yang kedua, kalau berdasarkan timeline, kalau saya nggak salah ya, itu yang kemudian muncul adalah tentang, saya lupa nih, mana duluan antara demonstrasi atau ndasmu. Ndas kayaknya. Ndas ya? Ndas. Kalau saya nggak salah nih konteksnya begini, saya nggak tahu presiden dalam acara apa gitu, pokoknya ada diksi yang keluar dari beliau dengan kata ndasmu. Gimana Kak tanggapannya? Waduh. Ya, Enak kan? saya ini mulu ya. Umpan tembak, dar. Telat mulu saya. Saya mungkin nggak terlalu relate ya karena endasmu itu kan ya mungkin kalau karena saya orang Betawi ya nggak terlalu kayak ngedengar kasar banget gitu karena kan memang taunya tuh ya seperti ngomong your head gitu, palamu gitu kan, pala lu gitu, pala lu gitu kan, itu ya kayak kalau anak tongkrongan atau mungkin kayak saya gitu kan, itu kayaknya nggak biasa aja gitu ya, dan nggak terlalu berpengaruh apa-apa gitu kan, apalagi yang nonton podcast ini juga kan nggak terlalu banyak ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya Pak Prabowo lagi di tempatnya itu ya, di tempat dia ngomong, itu diganti tuh podiumnya jadi meja warkop ya, tambah depannya ada kacang sukro sama saus sambal kecap, nggak apa-apa. Mungkin nggak apa-apa gitu. Cuman permasalahannya ini kan yang saya tahu itu di podium ya kayaknya ya, di podium ya. Yang dan itu disiarkan kan. Ditambah lagi kita ingin mengharapkan Indonesia memiliki akhlak atau budi pekerti yang baik. Ya kayaknya itu contohnya nggak baik sih. Itu kalau nggak salah BUMN apa pajak ya, berakhlak kalau nggak salah. Waduh. Itu ya, ada motonya. Berakhlak. Berakhlak gitu. Emang ini berakhlak. Balik lagi ya, kalau misalnya posisi tempatnya dia ada di tongkrongan atau mungkin sama dia sama teman-temannya dia lah, teman-teman mungkin nggak masalah ya gitu. Menurut saya sih oke aja. Kasar-kasarnya juga urusan lu lah gitu kan. Permasalahannya dia punya jabatan, dan ada pengaruhnya dan segala macam. Nah itu bisa gampang ditiru kan, atau nanti ketika kita omelin, apalagi sebagai Anda nih pendidik ya kan, ketika tiba-tiba muridnya ngomong dasmu Pak, loh kamu kok ngomong begitu, lah itu presiden saya begitu. Nah, itu ya kan kadang-kadang begitu ya, kita mengambil tameng gitu ya atas perlakuan orang lain. Ingat ya, kalau anak itu bilang itu kan presiden kita begitu, mohon maaf. Itu presiden kamu 58 ya? Nggak gitu ya, jangan gitu, nggak boleh. Yang jelas ya beliau kan udah terpilih gitu kan, cuman ya tadi nggak pantas lah. Kalau menurut Pak Guru gimana Pak Guru? Nah gitu dong, belajar nembak. Dari tadi nerima aja, kan bingung sendiri. Kalau saya gini, aku setuju dengan Kak Eki. Balik lagi ya, kalau kita mau ngomong kasar sekasar apapun, dalam konteksnya itu konteks emang wilayah yang pertemanan gitu lah ya itu urusan masing-masing lah ya, walaupun memang apa yang kamu ucapkan itu apa yang ada di hatimu juga gitu. Kalimat itu penggambaran hatinya gitu ya, teko keluarin isi teko. Nah cuman di sini betul sekali yang disayangkan dia kapasitasnya sebagai apa, sebagai pemimpin negara. Pun misalnya bukan sebagai pemimpin negara, selama ada tadi syiar atau ada selama kamera gitu, itu makanya benar bahwa public figure itu selalu pakai topeng. Sering banget ada kata-kata kayak gitu, public figure itu sebenarnya jaim, jaga image banget. Ya memang karena harus dia jadi contoh untuk orang lain yang nyata banget gitu. Kok saya malah keingetan mirip-mirip namanya sama Anda. Apa tuh? Anda Eki kan? Ya. Ini Iki. Oh Iki, kenapa Iki? Tahu nggak? Yang mana? Iki siapa? Selebgram yang pakai baju sekolah, yang benches. Oh, yang itu baru lagi berarti kan? Baru lagi. Guru kan? Iki. Brengsek Anda Iki ya. Tuh. Parah banget gitu. Aduh kalau deket pengen cubit pakai tang.
bener deh. Saya tuh gini ya, Itu juga saya tuh bangsa. orang yang paling males banget komen di sosmed, media sosial. Tapi gara-gara kasus itu saya kalau nggak salah komen ya, nggak tahu kekirim apa enggak ya. Mau kirim gini, saya nggak ngebayangin kalau itu murid saya udah saya samperin gitu beneran, saya gaplokin kiri kanan. Mohon maaf, bagian ini saya akan tetap kasar-kasar aja, bukan guru nih. Iya, karena apa? Tahu. Malu gitu. Ibaratnya, aduh ini murid gua kok begini banget gitu. Dan iya, saya sampai speechless ya, nggak bisa ngomong lagi, bingung soalnya karena tidak pada jangkauan. Nah, Itu parah banget sih. parah ya. Sebenarnya bukan tentang gurunya ya. Saya maksudnya gini. Nah ini juga nyambung sebenarnya ke pelatih teater di 17 yang lagi bikin naskah juga tentang tentang pendidikan gitu. Saya tidak menampik atau tidak mengelak lah kalau ada sistem pendidikan ini ada yang kurang tepat, itu ada. Iya. Bahkan ada beberapa tempat, beberapa sekolah, beberapa yayasan yang ibaratnya quote and quote tanda kutip itu memanfaatkan pendidikan sebagai pengeruk uang. Yes. Itu ada banget kok. Pokoknya gampang nih ya, salah satu hal yang sederhana saja. Kalau sampai ada yayasan nih, kalian dengar nih, kalau ada yayasan yang gurunya digaji kecil tapi pemilik yayasannya punya mobil, rumah bagus, udah itu dah, artinya memang Nggak punya usaha tapi bisa begitu. iya, gitu. nggak punya usaha tapi Nggak bisa punya usaha gitu. lain tapi bisa Maksudnya begitu. ya kalau berarti hanya mengandalkan yayasannya Iya, saja ya betul, gitu. Walaupun memang bisa jadi sih namanya uang kali ada dari jemaah yang ngasih, bisa jadi. Tapi kayaknya tidak elok gitu. Itu salah satu indikator saja ya, masih banyak indikator-indikator yang lain. Iya, apalagi bayarannya juga mahal. Itu permasalahannya. Nah itu tuh betul. Relate ya? Relate. Loh, kan saya pernah jadi inian ya. Staff inian kan. Ya gitu. Dan itu memang ada, tapi kalau kita bicara semua guru busuk, jujur Kak, aku tuh mirroring loh Kak. Mirroringnya gini, bercerminnya. Aku membela guru karena aku sangat yakin tidak semua guru itu tanda kutip sebrengsek itu. Nah, karena bahkan aku pernah jadi pembina upacara. Ketika aku menyampaikan amanat pembina upacara itu, aku bilang di situ, guru adalah profesi bunuh diri. Ya gimana nggak bunuh diri gitu kan? Iya, betul. Gaji lu kecil, Kerjaan besar. pekerjaan elah dah, mending suruh ngajar doang, belum jadi wali kelas, ngurusin KJP, terus mamanya marah-marah kalau nggak dapet, giliran dapet dihilang. Jangan curhat. Curhat Kayak gitu. memang ini apa namanya, sesusah itu. Tapi tidak semua guru sebrengsek itu juga. Betul. Gitu ya. Masih terlalu banyak guru yang kita bisa lihat sesusah sih. Ingat ya yang itu yang pas kita nonton stand up Bang Abdul? Itu saya fokusnya ke situ. Gila, itu gimana ceritanya 200.000 per bulan jalan berapa jam itu, guru ngajarin ngaji juga. Aduh, 200.000 bro, itu beli apaan? 200.000 makan apaan setiap hari? Nah itu dia, mungkin makanan bergizi gratis yang akhirnya ditolak sama bridgingnya keren kan. Iya, masuk itu. Pokoknya banyak. Sorry, nyelesain dulu. Jadi nggak semua, aku yakin kalian kan juga punya guru ya. Kalian pasti bisa menilai mana guru yang benar, guru yang tepat, mana guru yang cuman modal marah-marah dan pasti ada. Nah, yang bikin aku mirroring adalah bener nggak polisi ada yang kayak gitu? Waduh. Mirroring dong. Ya kan? Masuk ke bayar nih. Iya, ini masuk ke bayar. Gila. Bridging ya. Keren ya. Masuk. Gitu. Jadi aku nggak tahu karena kebanyakan yang di blow up ke media itu kan sebenarnya satu anomali atau satu hal yang tidak seperti biasanya. Yeah. Contoh kayak gampangnya nih, kayak kasus kemarin guru menghukum muridnya karena muridnya belum bayaran. Nah itu kan sangat jarang terjadi, akhirnya di blow up naik saat gitu kan. Nah bagaimana dengan polisi? Apakah
yang terblow up nih di media, atau bukan media deh, media sosial ya, bukan media cetak atau media elektronik, media sosial itu orang-orang nge-quote tentang kebrengsekan polisi ya. Karena tadi aku juga bilang, guru juga ada kok yang memang tidak berjalan dengan harusnya gitu. Iya. Berarti ada nggak polisi yang benar? Punya pengalaman teman guru nggak? Polisi nggak? Ada beberapa. Gimana? Apanya nih? Masih berhubungan? Masih. Gimana orangnya? Atau pernah cerita nggak? Nanti aku gantian. Aku juga punya teman polisi. Nah kalau misalnya kan ini juga rame yang dia bayar itu kan. Ya, nah ini. Dia bilang oknum, cuman kok semabes, ada yang bercanda kayak gitu kan. Kalau ngomong oknum itu kan ya umumnya yang disebut oknum yang lebih sedikit kan. Iya, hanya kan. beberapa orang. Beberapa orang gitu kan. Nah, apakah saya punya teman-teman polisi gitu yang adik kelas di sekolah yang sama juga, dan dia termasuk orang yang tanda kutip ya kelihatan jujur ya, karena selama ini salah satu tanda kutip penghasilannya itu ya dia jualan gitu. Jadi setelah dia pulang dinas apa segala macam, dia tuh punya jualan barang-barang yang dijual gitu. Seperti itu. Maksudnya nih, barang apa nih? Sepatu, fashion gitu. Jadi okay. bukan yang aneh-aneh ya. Jadi kayak fashion apa segala macam yang dia jual sendiri, nganterin sendiri, ngerjain sendiri, yang artinya ya sering ngobrol waktu sering ngobrol ya masih kelihatan, wah ini mah emang polisi beneran baik gitu. Baik, ya. Dan salah satu kenapa saya jarang posting tentang hal-hal yang berkaitan yang jelek tentang polisi itu karena menjaga hati dia juga gitu. Karena saya tahu dia orang baik gitu, polisi yang masih polisi baik gitu, polisi yang masih bener lah tanda kutip gitu. Ya kelihatan juga karena ya jabatannya nggak naik-naik. Oh, maksud kakak kalau polisi nggak bener jabatannya bisa cepet naik? Oke. Ya makanya terbukti kan akhirnya masyarakat sekarang memblow up tentang damkar, ya kan? Iya, benar. Karena ya itu oknumnya, kalau disebut oknum kok sebanyak itu gitu kan. Yang kocak adalah ketika ada maling. Di mana tuh ya, yang belum lama tuh ada maling, warga malah nelpon damkar sama apa gitu yang ditelepon. Iya. Maksudnya maling gitu kan, tapi damkar yang tetap. Iya. Kalau aku di temanku gini, saya lupa dia apa ya, kayak PM gitu, kayak polisi, bukan polisi yang di Polres gitu, kayak polisi khusus gitu ya. Dia tuh pernah bilang gini, kita ini cuma orang yang disuruh. Oh ya, ada kondisi yang seperti itu. Nah ini jujur ya. Saya percaya saja, tapi memang gini, saya yakin pasti akan ada perbedaan nih. Ya. Tentulah. Ada keadaan di mana betul ya dia emang disuruh, mau bilang gimana kan. Iya. Apalagi kalau di militer itu bawahan itu nggak boleh melawan gitu, melawan apa yang disuruh atasan, apapun itu. Ini terjadi yang di kasus Sambo tuh, yang disuruh nembak terus ditembak ya dia juga bingung lah pokoknya gitu. Nah di satu sisi gitu, tapi di sisi lain ada contoh yang lain. Ini kan tadi teman saya yang ngomong seperti itu. Ada contoh yang lain yang kita pasti pernah bersama. Oh, tar dulu bentar. Gampang deh. Pernah ketilang nggak? Pernah. Ketilangnya kenapa? Waktu itu nggak boleh lewat situ. Oh, ngelawan arah. Iya, jadi jatuhnya kayak perwon di Kembangan sana. Tapi pakai atribut aman. Lengkap. Terus diapain? SMK diambil. Ambil. Iya, nyogok, sidang. Nyogok nggak? Enggak sidang. Nah, tar dulu bentar. Karena kan deket pengadilan. Ini kan kita nggak ngomongin, nggak tahu orangnya ada apa nggak. Iya. Nanti ketika dikeluarkan surat warna biru atau merah, nggak tahu tuh dulu. Ya, kita lupa lah ya, mungkin lupa. Ada nggak penawaran lain? Dibantu. Nah. Itu udah rahasia umum kali. Ya, gimana bentukannya? Oh enggak, kalau waktu itu sih langsung ketepatannya tuh waktu itu ditarik ya, langsung SNK-nya langsung diambil.
kemudian dikasih slip warna biru kalau nggak salah. Ya akhirnya ke pengadilan kan. Nggak ada kalimat-kalimat dibantu. Nggak ada kalau yang waktu ini itu. respect buat polisinya. Kalau yang itu nggak, waktu yang di situ ya. Serius, kami tetap harus menilai benar ya benar, salah ya salah Iya. gitu ya. Respect kalau polisi kayak gitu. Iya. Nah, pertanyaannya adalah apakah benar polisi itu nggak semuanya buruk? Iya sih, kalau pertanyaan begitu ya. Iya, Kalau iya. pertanyaan begitu ya. Maka nanti pertanyaan berikutnya adalah bagaimana rasio antara baik dan Nah, buruk di masyarakat. Betul. Kita nggak akan jawab karena itu udah sangat berbahaya bagi Iya. kita. Ya bukan ini kita juga ya, kita Iya. juga nggak survei. Tapi balik lagi kita sebagai masyarakat hanya tahu apa yang kelihatan. Iya, betul. Maksudnya kami nggak Yang tahu langsung nih. ngerasain juga. Kan? Iya, kami nggak tahu misalnya gini kan. Misal ada kan ya, aku nggak tahu ini balik lagi. Nanti tolong silakan ini ya, apa namanya, chat aja atau komen. Ada bahkan sebuah berita, nggak tahu hoax atau enggak, terkait bahwa polisi itu harus setoran sekian selama beberapa periode. Waduh. Nah, Iya lagi. iya kan, pernah Tahu, dengar kan, pernah baru dengar kan. tahu. Walaupun kalau aku nggak tahu, jujur aku pernah dengar tapi nggak tahu itu benar atau enggak. Iya, Gitu. benar atau enggak? Nah, maksudnya balik lagi nih kita juga balik lagi, kita tidak mengiyakan itu benar atau salah ya. Kami hanya pernah mendengar gitu seperti itu. Maka yang terjadi, si polisi itu kan mau tidak mau dong, gitu ya. Nah, Terpaksa. Gitu, kan bahasanya tadi. jadi inget cerita di negara mana ya, pokoknya di Eropa lah, di Eropa, Skandinavia apa di mana tuh, ada satu presiden yang bisa ngilangin korupsi dalam semalam. Serius. Wajib. Jadi Di mana tuh? presiden mana ya? Ntar coba ya di komen. Coba. Belum lama saya baca. Jadi presiden itu ketika baru menjabat, 10.000 apa 100.000 polisinya dipecat semua. Karena menurut dia kesalahan ini bukan terjadi personal, tapi sistem. Nah, guys, teman-teman, sedikit ya, aku coba menerangkan apa yang ku tahu. Kalau aku salah, coba nanti ditegur ya, pelan-pelan aja di komen, nggak usah galak-galak, ampun. Sistem itu bukan cuma apa yang ada di secara tertulis, ada juga yang secara tidak tertulis. Contoh, misal ini nih, apa namanya, kita pasti pernah tuh suruh beli gula gitu ya, suruh beli gula misalnya harganya 9.000, dikasih duit 10.000, kemudian bilangnya harganya 10.000 dan 1.000-nya kita jajanin gitu kan. Nah, sebenarnya itu tuh nggak cuman habit personal, tapi bisa jadi dia juga pernah mendengarkan hal yang serupa, dan akhirnya itu menjadi sebuah sistem tidak tertulis. Sistem tidak tertulis. Gitu. Keren banget ya. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Jadi sistem yang tidak tertulis. Nah, kayak misalnya, udah lalu belum sarapan kan? Lihat aja. Minggir dikit. Lihat, prit. Minggir. Boleh saya lihat SIM dan STNK-nya. Padahal nggak ada apa-apa. Nggak ada masalah. Pernah lihat nggak kayak gitu? Pernah. Nggak tahu ya kok bisa gitu. Nah, dan akhirnya ada yang dilepaskan. Kayak dulu aku pernah Kak, diberhentiin pas pulang ngajar malam gitu ya, di daerah Kembangan juga. Kembangan. Misi Pak. Iya Pak. Bapak dari mana? Saya pulang ngajar Pak. Oh Bapak guru? Iya. Yaudah jalan aja. Nah. Tapi masih bagus ya, masih menghormati guru dia. Nggak, maksudnya lu ngapain mau mikirin gue gitu. Kalau bukan guru kenapa kan gitu ya. Miss Queen. Balik lagi gitu. Itu. Nah, jadi pertanyaannya adalah, apakah lagu Sukatani itu benar-benar menyuarakan suara banyak orang? Gimana? Sukatani. Aku jujur ya, belum dengar lagu fullnya. Tapi liriknya yang bayar itu pernah baca. Iya. Ya. Kalau ngelihat ini kan perspektifnya terlalu kecil kali ya. Kalau emang mau serius mah harus diadain penelitian apa segala macam mungkin ya. Kajiannya lebih dalam ya. Gitu. Cuma kan kalau melihat sampai yang terakhir ada juga konten kreator tuh yang dia itu bikin laporan ya atau apa gitu. Terus
itu di dalam yang polisi sendiri kan, terus sempat diviralin tuh waktu itu. Dan Soleh Solihun bukan sih dulu pernah tuh? nggak tahu Bukan ya? bukan. Kalau yang saya maksud tuh yang ini, yang apa, konten kreator Tentang yang apa? dia ngebantu anak-anak yang Down syndrome kalau nggak salah ya. Oh bukan. Iya. Jadi dia ada kasus intinya, terus dia lapor, dimintain uang untuk laporannya, terus dia nggak mau. Terus karena dia di KTP-nya ketahuan orang Padang, dikatain, Padang ngomong. Oh iya, tahu. Ya Kayak gitu. Iya, yang rasis pada saat itu. Nah itu kan komenannya tuh udah semua tuh, udah nggak ada satupun, sorry to say ya, nggak ada satupun yang memuji bapak polisi gitu. Paling kalau ngelihat di Twitter aku sempat lihat, paling ada yang komen kayak gini, bapakku, saudaraku, atau apaku polisi gitu. Mereka begini, paling ada kayak gitu. Iya. Aku pernah baca kayak gitu. Nah artinya gini, sebenarnya yang membuat meledaknya Sukatani, by the way, cerita lengkapnya kakak tahu nggak? Ingat nggak? Aku sih nggak ini. Jadi ceritanya dia tuh pulang dari mana gitu, terus dicegat di tengah jalan kalau nggak salah ya. Sorry ya, pokoknya intinya berdua tuh. Pokoknya diajak ngobrol, tanda kutip, quote and quote ya. Diajak ngobrol, kata. Nah ini masalahnya, yang ngomong ini adalah orang yang juga sebagai juru bicara. Ingat si yang di Semarang, anak SMA yang mati ditembak katanya. Oh iya, tahu. Itu sama tuh yang ngomong polisinya gitu. Bilang cuman mau ngobrol doang. Orang yang sama. Gue jujur ya, mohon maaf nih kalau ada keluarga dari dia nih ya, coba dah diomongin pelan-pelan. Udah tolong gitu. Soalnya jujur menurut gue yang kasihan dari pelaku hal yang pelaku sosial lah, pelanggar sosial, itu sebenarnya salah satu yang kasihan tuh keluarganya loh. Keluarga pasti langsung kena itu. Ya kan? Nah intinya dia diajak ngobrol. Nah kalau kita pun pasti akan ngerti dong, nggak cuman obrolan biasa dong, gitu kan. Sampai akhirnya sampai akhirnya personel Sukatani cuma 2 kan. Akhirnya bikin klarifikasi dan mohon maaf. Yang di komentarnya ya, buat apa lu minta maaf gitu. Dan akhirnya itu udah jadi Chan tuh apa ya, yang kayak yel di demo mahasiswa yang dua hari kalau nggak salah ya, lengkap sehari itu. Walaupun aku juga nggak tahu, teman-teman mahasiswa mohon maaf ya, aku nggak tahu ini dampak demomu tuh apa gitu. Kemarin tuh cuman sampai menterian apa ya yang akhirnya ngomong gitu. Aku salut sama menterinya, mau menemui demonstran gitu. Dia mau memberikan sikap yang aku juga jujur aja aku nggak dengar. Kayaknya terlalu malas untuk mendengarkan detail-detail yang kayak begitu. Ya maksudku ya, bukan karena aku nggak menghargai mahasiswanya, bukan. Maksudnya apa yang mau kalian capai gitu? Saat ini masih kayak begini-begini aja. Dan katanya harus masih tahan sampai 4 tahun 8 bulan ke depan. Kayak gitu. Nah, jadi akhirnya jadi Chan, sering banget dinyanyiin. Dan tadi pagi aku lihat Twitter, di Australia lagu itu dinyanyiin. Oke, di Australia itu gue internasional gue rasa. Tapi udah tahu juga personilnya ternyata guru SDIT dan dipecat. Iya, dan dipecat itu tahu. Gimana tanggapannya? Katanya kan saya sih dipecat karena aurat kebuka. Walaupun saya sangat yakin bukan itu doang. Mungkin itu ya salah satu, tapi kayaknya bukan itu doang deh. Ya itu, nggak mungkin lah. Mana mungkin cuman karena itu gitu. Pasti ada intervensi, dorongan, ya, atau paksaan lah. Saya nggak tahu. Cuman yang jelas kalau sampai kejadiannya akhirnya hal-hal yang berkaitan dengan personil dengan yang bersangkutan ini diganggu gitu kan, diganggu atau ya tadi tuh dibuat, kalau bahasanya dimatikan karakternya. Ya itu bahasanya, dimatikan karakternya melalui hal-hal yang seperti itu gitu kan. Ya itu udah serem banget sih. Ini kalau kita ngomongin film ya,
Tuh kadang-kadang tuh terimajinasikan tuh kayak misalnya The Raid dulu kan ada film The Raid ya, The Raid 2, The Raid 1, The Raid 2. Kadang memang bisa dilakukan loh di dunia nyata gitu. Kalau yang saya maksudnya apa, ketika kita mau ini orangnya kuat nih, misalnya dia diapa-apain kuat gitu, walaupun nggak ada backingan apa, misalnya dia adalah orang kuat, maka biasanya yang diambil adalah orang dekatnya lah. Nah itu kan yang dipaksa atau yang dipengaruhi supaya dia itu terpengaruh gitu. Dan itu yang kadang-kadang ngeri tau Kak. Maksudnya gini, kita itu ibaratnya udah siap mati. Bodo amat dah, gue siap mati. Kitanya nggak masalah. Tapi ketika yang kena keluarga kita, orang-orang terdekat kita, aduh itu kayaknya jadi amsyong ya. Ya kan itu sering diperlihatkan walaupun itu berupa film ya. Tapi ini kayaknya bisa banget terjadi di dunia nyata nih untuk orang-orang yang megang, apalagi yang megang ya sangat disorot gitu di masyarakat gitu kan, kelihatan di masyarakat itu kayaknya itu hal-hal yang ini deh. Pernah nonton film Tanda Tanya nggak? Waduh belum. Wah itu kan Bramantio bukan? Dia itu salah satu film action ya, tapi sebenarnya bukan tentang bagus atau enggaknya sih, tentang ceritanya di situ. Ada beberapa cerita yang wadidaw deh pokoknya. Sampai diboikot kan. Kalau Alif Bata beda ya? Alif Lam Mim. Alif Lam. Bentar. Iya, Alif Lam Mim. Alif Lam Mim itu ya? Alif Lam Mim. Salah, bukan Tanda Tanya. Kalau Tanda Tanya itu yang karena Ain bentuknya kayak ini ya. Oh iya, salah Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. Alif Batang mah gitaris. Salah satu tapi Alibata aku respect. Apa nih? Respect. Bukan respect jago musiknya atau apa. Dia kan nggak pernah mau diajak manggung. Iya benar. Nggak ngerti kenapa tapi dia tetap low profile gitu ya. Punya pride yang tinggi banget gitu. Tetap dengan ya aku udah lama sih nggak nonton ya, cuman tetap dengan latar belakang perkalian di belakang. Poster 5.000-an gitu di pinggir jalan. Tapi padahal kan ya Kak, dia tuh kalau dari misalnya pakai YouTube AdSense aja, itu kan bisa buat makan ya. Betul. Bisa buat makan tuh. Karena sama kayak di Papua gitu. Nyari bridging ini gue. Gue lagi nyari bridging nih. Jadi malah dia tuh menolak pelajar ya, para pelajar di Papua itu demo panjang banget kalau ngeliat videonya kan. Panjang banget itu pelajar dari SD, SMP, SMA sederajat ya. Itu menolak makan siang gratis dan menuntut untuk pendidikan gratis. Gimana tanggapannya? Ada sebagai pendidik gantian. Gimana? Tadi dulu, sebentar. Sebelum dari sisi pendidik, aku mau nanya dari sisi ekonomis dulu. Menurut Anda, investasi jangka panjang mana yang lebih baik? Makanan baik atau pendidikan baik? Jelas pendidikan yang baik tuh. Berarti kalau lapar nggak apa-apa? Loh, dengan pendidikan yang baik itu sudah memungkinkan dia untuk bisa memikirkan cara untuk mendapatkan makanan yang baik. Tapi kan mereka masih pelajar, Kak. Nah, berarti gini. Nah, ini jawaban saya lagi nyari counter of example ya biar gedebat aja. Dan tadi kayak saya sesuara terus gitu. Iya, salah saya juga. Tadi mau ngedebatin ya ini ya. Jadi kemarin juga ada yang viral tuh, perkataan seorang ustadz yang bilang tugas negara itu ya bukan ngasih makan anak-anak gitu, tugasnya itu ngasih kerjaan kepada orang tua yang ngasih makan kepada anak-anak gitu. Nah, gimana tuh pendapatnya? Ya. Cuman ya itu ya memang tidak ada keharusan negara karena negara ini kan lembaga besar nih yang sebenarnya tuh itu urusan, sorry tuh saya ya karena saya di LSM, salah satu di LSM juga gitu. Hati-hati ya kepala sekolah. Ya maksudnya itu pekerjaan lembaga sosial masyarakat aja itu bisa gitu untuk mengerjakan hal itu ya, walaupun bukannya nggak boleh, tapi ini ada yang namanya skala prioritas kan. Dan untuk orang-orang pintar itu harus ngerti prioritas mana yang harus didulukan gitu. Nah kalau misalnya anak-anak itu ya tentu aja lebih bagus lagi pendidikan gratisnya dapat, makanan gratis dapat, gitu kan. Tapi kan
seandainya nggak bisa, dan bahkan kemarin ada rencana untuk memangkas efisiensi gitu kan. Itu masuk lagi Dana tuh itu. pendidikan. Aduh ya Allah. Banyak banget ya. Banyak makanya minggu ini kita skip 1 minggu nih, banyak banget berita sumpah dah. Masuknya ke situ. Iya, maksudnya dengan efisiensi itu aja itu nggak make sense sih. Maksudnya memaksakan makan siangnya tetap ada, tapi pendidikannya, dana pendidikannya yang akhirnya nanti pengaruhnya lebih banyak lagi, itu jadi waduh, kalau saya sih nggak sepakat sih. Ini baru ngomongin efisiensi ya. Padahal efisiensi itu nggak seserem Danatera. Waduh, ada lagi Ada tuh lagi kan? Danatera. Baru inget. Udah lah ya, kalau yang ini saya jujur no comment, karena saya jujur saya nggak terlalu ngerti. Cuma taunya gini doang. Itu tuh kayak, ini kalau bahasa sederhana beberapa influencer gitu ya, perjudian yang dilegalkan. Walaupun saya juga nggak ngerti apa gimana Dana teranya itu nanti dimasukin ke Pertamina yang tadi rugi 190 triliun itu kali 4. 4 apa 6 tuh? Ada kerugiannya kali 4 atau kali 6. Astagfirullah. Coy, enggak gini ya coy. Serius. 1 triliun aja. Oke, jangan 1 triliun deh. 1 miliar aja. Gue rasa gue butuh duit itu. Kayak punya duit 1 miliar tuh bisa deh buat bertahan hidup 10 tahun gitu kan. Gimana caranya untuk tuh 1 miliar tetap bisa bertahan. Itu tadi, uang triliun tuh kayak nggak ada harga dirinya gitu. Nyebutin angka triliun tuh kita kayak terdengar terbiasa gitu, walaupun nggak pernah ngeliat ya. Iya, serius. Oh, ini triliun mulu nih, tapi dalam bentuk korupsi. Ngelihat uang monopoli aja bingung. Nih, sampai mana tuh tadi ya? Sampai lagi banyak. Serius, kita tuh kayak nih ya, salah satu efek bahaya TikTok adalah berdasarkan penelitian ya, informasi yang kita belum cerna baik-baik, tapi sudah ada informasi baru. Iya. Terus secepat itu. Ini berasa kayak, woi, ini ada gila beritanya. Paket gitu, kayak lu dapat paket 100 kali gitu, paket sehari. Ibaratnya kasus kayak misalnya Agnes Monica dan produsernya itu kayak apaan sih lu gitu, kayak kasus cupu udah minggir dulu gitu. 1,5 miliar gitu kan. Atau misalnya apalagi tuh yang sering seliweran ya, Lucita Luna operasi plastik di Korea. Itu kayak apaan sih lu gitu, minggir duit ratusan triliun mau lewat gitu. Ini kayak luar biasa sih ini. Apa sih yang kadang-kadang kan gini ya, ini ada kesimpulan gini juga. Ketika ada satu kasus terungkap, biasanya itu juga untuk nutupin satu kasus juga gitu. Nah, gali lubang tutup lubang. Biasanya begitu. Ini apa yang ditutupin gitu, apa yang diiniin, apa yang kemarin kasus yang kemarin aja yang belum selesai terlupakan kayak gitu. Itu Indonesia. By the way, kakak punya tabungan di ini nggak? Di bank negeri nggak? BUMN? Nah, Enggak. sama ya. BSI itu BUMN kan? Untung isinya 2.000. Saya ada BUMD. Semoga kagak ngaruh ya, Bank DKI, tolong jangan ikut-ikutan please dah. Ya, tuh gaji lu dari situ gua gitu. Apa lagi tuh? Sukatani, demo. Oh, ini tentang yang makan bergizi gratis ya. Nah, ini dari sudut pandang saya sebagai pendidik. Gimana? Makan itu penting. Tapi sampai sekarang ya, kalau di sekolah ya, atau dulu ketika saya sekolah di swasta lah, lebih banyak keluhan karena nggak bisa bayaran daripada nggak bisa makan. Iya. Pas dulu masih di swasta ya, salah satu hal yang doa saya yang dikabulkan oleh Allah dalam waktu yang nggak lama itu adalah pindah ke sekolah negeri. Karena pernah di satu sekolah itu, dan ini saya pun pada akhirnya nggak bisa nyalain sekolahnya ya, karena memang mereka kan juga butuh makan juga gitu kan. Jadi ada anak, padahal anak ini bertanya pada bapaknya. Kenapa rumput bergoyang? Aduh. Iya ya. Saya udah lama nih nge-hackling begitu ya ampun. Oke, ntar mulai dari sekarang. Dia tuh habis menang lomba. Bawa pulang piala. Yes. Nggak lama ujian. Belum bayaran 4
bulan apa. Emang cerita di keluarganya cukup tragis menurut saya. Bapak udah nggak ada, ibu nggak tahu di mana kayak gitu. Dan dia nggak bisa ikut ujian karena belum bayaran itu. karena belum bayaran. Dari ruang guru saya dengar, saya keluar pas ceritanya, saya pokoknya dari ruang guru saya keluar. Jadi ada ini apa namanya, kayak piket gitu, meja piket, resepsionis. Dia duduk di bawah kayak tangga kecil gitu. Dia duduk, kepalanya nunduk. Gue yakin sih dia nahan nangis tuh. Kenapa kamu nggak ikut tujuan? Belum bayaran. Aduh. Dan saat itu saya berdoa, ya Allah, boleh nggak sih hamba ditempatkan di tempat di mana hamba nggak harus lagi ngelihat ada murid hamba yang nggak bisa ujian karena nggak bayaran atau belum bayaran. Itu sangat ini ya, sangat luar biasa. Nah, pendidikan gratis, tidak bisa dipungkiri aku sedikit banyak tahu Papua dari Mamat Al-Katiri, dari tokoh pemuda Papua gitu. Nah, emang Mamat ya. Nah, jadi apalagi ketika dia pada saat itu di apa sih yang kita kembali Karnilias, YLC. Jadi sebenarnya, dan juga memang ada banyak sih kayak misalnya Bolang atau apa yang menceritakan tentang Papua. Ada beberapa film juga yang menceritakan tentang Papua. Papua itu salah satu destinasi yang mau saya datangi suatu hari nanti. Karena saya sangat yakin memang tanah itu indah sekali, salah satu tanah yang indah gitu ya. Nah, cuma memang tidak sedikit juga saya sering baca terkait masyarakat di wilayah kaya yang miskin. Emas dikeruk, gara-gara pengerukan itu banyak limbah, dan akhirnya orang-orang situ sering keracunan dan hidup tidak layak. Mereka bahkan harus mengais-ngais bekas limbahnya itu berharap dapat emas, gitu kan. Dan tahu nggak sih yang pas yang lagi kapan tuh ya, yang ada salah satu anak dirut apa gitu, pokoknya dia ngebuka hutan berapa hektar tuh. Bayangin, Papua yang ibaratnya nomor 2-nya Kalimantan sebagai tempat hutan ya, konservasi hutan dan hutan lah, dibabat. Sudah mah IKN, Papua duluan sih sebenarnya, dari dulu Papua. Dan ibaratnya kita terlalu sering mendengar masyarakat Papua itu tidak dimanusiakan gitu. Ibaratnya perbedaan ras itu benar-benar ketara bahwa lu tuh ras rendah. Mohon maaf ya, ini hanya pernyataan yang sering saya baca seperti itu, tapi tidak, teman-teman. Mereka manusia yang sama kayak kita. Gitu. Beda ya wajar kan, karena kan memang Allah kan menciptakan kita memang dengan berbeda kan gitu. Tuhan, ya gitu lah. Gitulah ya, ayat Qurannya silakan lihat di Al-Quran masing-masing. Jadi kalau untuk makan, kita tentu sering banget lihat mereka misalnya ngambil sagu, yang tumbuhan liar aja pun mereka bisa hidup. Bisa hidup karena sekaya itu alamnya gitu. Terus buat apa lagi? Betul, oke lah kalau ngomong bergizi. Oke, mungkin belum tentu bergizi mungkin ya. Tapi masalahnya, apakah makanan bergizi yang ditawarkan pemerintah juga bergizi? Dengan dana yang segitu. Yang katanya 10.000 tapi pasti paket kita 10.000. Coy, paket kita ada 10.000 ya. Nasi ayam saat juara hemat. Aduh, iya bener. Ini apalagi belum, kalau kakak tahu kan ya, harga-harga di sana tuh mahal-mahal sekali. Beda banget. Ya. Harga yang bukan non ini ya, non natural, maksudnya bukan dari alamnya gitu kan, kayak ya nggak sederhana kayak mie, Indomie gitu, atau tepung, beras misalnya salah satunya. Itu mahal-mahal banget. Tapi mereka tetap bisa hidup. Nah, yang mereka butuhkan adalah pendidikan untuk membangun wilayahnya sendiri dah, nggak usah ngomongin Indonesia dulu dah. Cuma masalahnya, saya juga agak trust issue. Kenapa? Ada 2 putra Papua yang jadi menteri, tapi baru mulai udah minta anggaran berapa triliun. Dan sekarang
AFK itu, menteri nggak tahu di mana tuh. Missing from line. Sama ada satu lagi dah tuh ya. Ya, itulah pokoknya yang apa katanya? Bikin disertasi di UI. Apa disertasi kayak begitu gitu, gak tahu ya pokoknya. Jadi tapi bagaimanapun kita tentu paham teman-teman di Papua itu butuh pendidikan karena pendidikan itu kan long lasting ya. Betul. Dia tuh akan berjalan panjang. Ada analogi gini Kak, kemarin tuh aku sempat ngobrol ke anak-anak. Pernah nggak sih kita jalan-jalan, mau jalan-jalan ke suatu tempat, kita bawa sesuatu di tas kita yang kita pikir mungkin akan kepake, tapi pada akhirnya sampai perjalanan pulang itu nggak kepake. Ya, itulah pendidikan sebenarnya. Kita banyak banget kan orang yang nanya, kenapa sih aku harus belajar matematika, kenapa aku harus belajar seni budaya dan apa yang bisa jadi nggak kepake di hidupmu gitu. Ya. Tapi ingat ya, kata bisa jadi berarti ada peluang bisa jadi juga kepake. Gitu. Nah, nggak ada salahnya juga kan kalau kita udah punya bekal gitu. Dan teman-teman di Papua berhak untuk mendapatkan bekal yang terbaik itu gitu. Dan aku berharap teman-teman Papua nanti kalau misalnya memang bisa dapat privilege itu, dan aku doakan semoga Amin. pemerintah kita waras. Pemerintah kita jadi lebih baik gitu ya. Nggak bisa disensor lagi, kita belum ada editor. Nggak ada editor, bodoh amat ya. Nggak waras kan sehat. Waras, Iya, sehat. Ya, definisi sehat. Lurusin aja ya. Nah, semoga teman-teman Nyapu. Papua tetap jangan lupa untuk ngembangin wilayahnya, itu udah pasti sih. Dan yang terakhir Kak, apa? Apa tadi? Yang terbaru ini nih. Apa ya? Saya lagi. Itu pertama. Oh iya itu. Wah, ini panjang nih. Ini Kaiki duluan dah. Nanti aku juga. Soalnya motorku juga sama. Beberapa bulan lalu berbet sampai mati, susah nyala. Tuh, kan, Silakan. By the way buat yang belum tahu konteksnya. Jadi belum lama itu ada terungkap korupsi di mana di Rut Pertamina ya. Iya. Di Rut Pertamina itu nih sederhananya aja ya, bahasa gampang ya, karena gue juga ngertinya bahasa gampangnya. Pokoknya dia itu ngejual Pertamax atau ya sebenarnya ada prosesnya yang lain ya. Iya. Tapi yang dijual itu ron seharga senilai Pertalite. Bahkan tadi sempat ngeliat ada orang yang ngukur ron itu kandungan oktan yang ada di dalam bahan bakar. Iya. Pertalite dicek itu hanya 86. Ini. Kalah premium 87 kalau nggak salah. Aduh, serem banget. 87 kalau 88 ya? Ya ampun. Silakan. Gimana ceritanya motor Madet? Kurang ajar ini ente. saya kesel ini. Ada Sumpah, ya. sumpah. Ya Allah, itu ada yang ngedoain langsung di Ka'bah loh. Di depan Ka'bah ada doain. Saya mah nggak nyumpahin, saya cuma doain doang di depan Ka'bah deh gitu. Karena gimana nggak kesel ya? Ini udah dikorupsi. Bukan cuma dikorupsi ya, bikin motor rusak. Mungkin efek langsungnya kalau korupsi kan nggak langsung ya. Nggak langsung. Korupsi itu biasanya nggak langsung. Biasanya nggak langsung. Kita nggak ngerasain, walaupun tetap pasti dampaknya besar. Dampaknya gitu. besar. Cuman permasalahannya ini motor langsung berasa gitu. Ada yang mesinnya kotor, itu banyak lah. Silakan dicari lah, di searching. Saya juga ngerasain ini biasanya pakai, emang dari awal motor ada itu biasanya pakai yang kuning ya kan. Kemudian lagi langka tuh, saya juga nggak ngerti gimana ceritanya bisa dua pekan itu bisa langka tuh. Akhirnya mau yang kemarin ya atau kapan? Iya, kemarin. Oh iya. Udah lama. Ada memang Yang beberapa ini ya. Beberapa produknya habis ya. Habis. Gitu. Kenapa gitu kan? Ya mau nggak mau kan akhirnya nyari yang opsi lain ya kan cinta Indonesia. Kita pakai Pertamina. Kita pakailah minimal ya, karena di sekitaran tempat saya jalan itu nggak ada turbo, maka saya ambil Pertamax. Itu berasa banget di gas itu, kayak ada getar tuh gitu. Beda deh, pokoknya beda. Parah banget Anda ya. Untung saya cuma pakai seminggu doang tuh. Udah ada lagi. Ya Allah, dia cuma seminggu doang ya. Kalau aku ini Kak, jadi motorku tuh ya beberapa tahun lalu lah gitu kan, sempet bongkar mesin untuk ngebongkar rotor. Rotor tuh posisinya dia ada di bawah tangki bensin, terus di bawahnya situ ada filter bensin. Itu kotor banget. Kupikir awalnya mungkin ininya apa namanya? Berarti ini pengalaman pribadi ya, maksudnya bener serius. Kupikir busi.
emang ada businya udah lama ya diganti, oke. Enak awal-awal tapi berbet lagi gitu kan. Sampai motor saya keluarin asap. Waduh. Gue kira ya turun mesin gitu kan. Udah ngeri banget sumpah dah. Nah, cuma Ngerinya karena mahal terus. iya, injek men. Ya walaupun motorku nggak mahal-mahal banget ya kalau dibanding sama motor Kaiki ya. Waduh. Butiran sagu. Coba pas abis itu, nah kejadian yang agak-agak ngerinya itu beberapa kali saya sempet stuck di jalan. Pas digas, biasanya kecepatan antara 40 sampai 60. Tiba-tiba gas hilang, serat. Langsung Langsung gitu. Ya. Pas ini juga pas lagi ke Bandung, bayang ke Bandung. Lagi tikungan, tanjakan, gas hilang. Itu gimana itu? Aduh, ya Allah, Ngeri. Dan akhirnya itu, karena memang biasanya aku pakai yang biru. Biru itu yang merek HP. Oh ya. Ya itu, pakailah yang 92 gitu. Kalau ke Pertamina, mohon maaf, bukan saya tidak cinta Indonesia ya. saya sudah ngerasain soalnya gitu. Bahkan ada yang sempat bilang daripada pakai Pertamax, mendingan Pertalite sekalian. Oh gitu. Iya pada saat dulu ya. Saya tetap dulu awal-awal emang pakai Pertalite karena motor saya masih aman lah, masih aman untuk pakai itu gitu. Nah, pada satu ketika biru nggak ada, entah nggak ada apa gimana, pokoknya nggak ada gitu, nggak dapat biru. Ke Pertamina dong. Pertamina dekat sekolah ini ada varian baru keluar. Green ya? Green. Nah, Oktan 95. Oktan 95. Green. Jadi antara kalau pertama kan 92, Iya. turbo 98. Nah, ini tengahnya. Gitu. Tapi ingat ya Anda, jangan beli yang Pertamax terus turbo Anda kocok-kocok baru Anda masukin. Beda kan? Brilian sekali. Kan kadang gitu ya. Dia mikir gitu ya. Ini mah tinggal digabung aja nih. Setengah tanki pertama, beli lagi setengah Itulah tanki. pentingnya belajar ya. Terus gocek. Dan kuliah yang benar ya. Jadi nggak kayak sabun cuci piring dicampur sama air gabung. Sama kayak kasus ini tuh nggak yang orang yang ngeluarin gas dari tabung gas melon. Itu Wah, kocak itu. keluar air, tuh kan air, isinya air. Udah tahu gas itu. Habis itu dinyalain api, kebakaran. Kayak belajar. Aduh, pengen ngomong kasar langsung. Coba kayak belajar sendiri. Jadi udah seberbet itu. Dan maksudnya untuk hal-hal yang kayak gitu aja memang kita dibohongi. Sekarang begini, wahai ulil amr, lu gimana mau dipercaya orang? Memang kalau saya pribadi mencoba mirroring lagi kayak tadi, emang semuanya pejabat kayak gitu? Akan selalu ada yang baik, tapi masalahnya framingnya itu sudah terlalu banyak. Apa sih yang mau dikejar? Nah ini kita akan jadi ini pertanyaan penutup yang paling dalam nih, karena kadar tadi kita cuman ngomongnya kulit-kulit aja. Sebenarnya mereka tuh ngejar apa sih Kak? Hidup paling ya kan Rasulullah pernah bilang ya, usia Rasulullah wafat kan 63, 4 lah ya, sekitar segitulah. Dan umatku kurang lebih akan berusia kurang lebih sama denganku. Kalau misalnya dapat lebih berarti bonus. Ya itu bonus. Sebenarnya apa sih Kak yang dikejar? Dan kenapa mereka begitu? Ini dalam sudut pandang kita personal aja kayak kita terutama ya. Itu selalu begini sih. Pertama, kita nggak pernah ngerasain di posisi mereka ya secara langsung. Yang artinya ini karena begini. Saya tuh sempat jadi orang yang tanda kutip kayaknya merasa nggak pernah ngelakuin maksiat, jadi orang yang baik-baik saja dan seterusnya gitu kan ya. Sampai ketika diri benturkan sama dang gitu kan, wah ternyata Anda pernah ngelakuin dosa ini, oh begini jadi pendosa ya, maksudnya melakukan kemaksiatan tuh begini gitu. Ini bukannya buka aib ya, bukan sombong atau buka aib bukan gitu, maksudnya tapi iya sih saya ngerasain bahwa ada posisi di mana ketika kita belum ngerasain hal yang sama,
Walaupun itu ada hadisnya kan, kalau kita benci kemaksiatan, yang dibenci itu harusnya kemaksiatan doang, bukan orangnya. Nah ini permasalahannya, saya emang pernah benci orangnya sehingga bener diuji, alhamdulillahnya nggak di akhirat umur tua ya, maksudnya baru masih muda-muda gitu, udah ngerasain. Intinya saya ngelakuin kemaksiatan yang sama akhirnya, dan apa ya, ini kan akhirnya disuruh menjawab pertanyaan kayak gitu kan, apa sih yang mereka cari dan kenapa kemungkinan bisa. Tapi kira-kira ya, karena balik lagi bener kata kayak kita belum pernah ngerasain jadi personal atau di posisi mereka. Nggak salah ketika mereka berkata apa ya, kalau misalnya mau benerin ayo dong masuk sini gitu. Masuk dong ke pemerintahan dan segala macam. Walaupun pasti wah berat banget tuh kalau emang kita disuruh langsung ke sana dan segala macam itu gitu. Cuman yang pasti kita sebagai manusia yang dikasih akal, pikiran dan hati gitu ya, ketika kita udah melakukan sesuatu yang merugikan orang lain, ya itu jelas nggak sesuatu hal yang nggak bener lah gitu, nggak pantas dilakuin gitu. Dan tadi kita beneran hidup nggak lama gitu, mau nyimpen triliunan itu ya harta nggak dibawa mati kecuali yang disedekahin atau diwakafin ya gitu. Ya kalau menumpuk hartanya cuman dari hasil korupsi dan segala macam, ya jelas itu nggak ada manfaatnya gitu. Dan apa nggak malu gitu seumur hidup dikenal atau meninggal dengan sebutan koruptor gitu kan, dengan itu efek di dunianya ya kalau kita sebagai muslim kita bakalan tahu nanti di akhiratnya seperti apa gitu kan. Potong dikit. Semalam ada tweet kocak banget nih. Apa? Menurut saya kocak ya, tapi nggak tahu bener apa kocak. Ada temen gua akhirnya taubat. Karena apa? Dia kebayang dia nggak mau masuk neraka karena ketemu pemerintah. Twitter ini serius. Ini Twitter ya, bukan gue yang nulis, serius. Tuh bacain aja, cari di X. Ketemu Harun Masiku, ketemu ya. Gila, saking nggak mau. Kalau kita imajinasikan, wallahu alam ya kan, kita nggak tahu ya siapa misalnya. Loh, kok ada ini saking bencinya sama pemerintah ya, nggak mau bareng-bareng di sana. Kita neraka beda kasta bro. Astagfirullahaladzim, tetep ya. Seindah-indahnya neraka nggak pernah ada yang indah ya, jangan. Ya itulah maksudnya. Ya bener, apa sih yang dicari gitu. Walaupun tadi ya kita mungkin kalau di posisi mereka pun belum tentu kita bisa lewat dengan baik sih. Iya. Itu juga harus dirasakan, maksudnya di ini kan gitu. Katanya kan ada 3 kan, harta, tahta, wanita. Gitu. Just share aja ya teman-teman, bukan sombong, enggak. Auzubillah, saya malah pusing. Ya di tahun 2021 kalau saya tidak salah, 2021 akhir, masih Covid. 2021 akhir atau 2022 awal lah. Ya 2021 akhir. Saya tuh dimandati untuk jadi ketua MGMP baru. MGMP tuh gampangnya gini Kak, dia kan musyawarah guru musyawarah guru mata pelajaran matematika. Gampangnya di wilayah Jakarta Barat nih, wilayah 2 nih, ujung-ujungnya kayak di Joglo, Meruya, sampai di Grogol juga ada gitu. Terus ke arah SMK 45 atau ke arah menuju selatan ya, Kebayoran. Nah, jadi ketuanya aku. Guru-guru matematika tuh ketuanya aku. Nah, nggak nyangka dan juga ini tuh seperti tanggung jawab yang terlalu besar buatku yang pada saat itu umur baru 29-an lah ya, sekitar 30 awal. Nah, dan setelah itu memang dapat banyak rasanya beda. Temu orang tuh kayak dihormati banget gitu. Ya karena memang aku sih berharap mereka ibarat tanda kutip ya sopan kepadaku karena apa yang aku lakukan ke mereka ya, bukan karena jabatanku gitu, tapi karena apa yang aku lakukan. Tapi memang setelah aku mikir-mikir ya, kita tuh terlalu menspesialkan jabatan pemerintah. Seolah sekarang gini deh ya, coba aja nih, misalnya Anda lagi memaki-maki presiden, misal Pak Prabowo gini. Kemudian Pak Prabowo lewat di depan Anda. Yakin nggak Anda nggak salim?
Pak ya atau hormat atau salim gitu lah ya. paling gitu. Iya, walaupun mungkin Pak Prabowo nggak dengar Anda ngomongin dia, Iya. tapi maksudnya ketika dia lewat, yakin nggak Anda nggak salim atau nggak Anda nggak hormat atau membuat sebuah gestur di mana Anda menghormati dia gitu. Jangan presiden dulu deh, RT juga udah bisa. Itu kan kayak gitu. Gak usah jauh-jauh. Memang untuk beberapa orang dihormati orang lain itu sebuah kebanggaan. Tapi pertanyaannya, pernah kan Anda tahu Anda dihormati tapi diomongin di belakang? Nah, gimana itu rasanya? Ada grup WhatsApp yang nggak ada andanya. Ya itu, jadi apa sih gitu? Apa oke, uang oke lah. Kita juga tidak munafik, kita tidak tidak mengelak bahwa kita butuh uang banget gitu kan. Realistis, kita mau pergi haji pun kita butuh uang, kita mau apa butuh uang gitu kan. Tapi pertanyaannya, mau sebanyak apa uang yang kita punya? Terus buat apa gitu? Secara logika aja misalnya gini, Anda punya uang 100 triliun misalnya, ya, yang Anda kalau misalnya jajanin satu hari 1 miliar aja, misalnya, aku perhitungan bodoh ini, Berarti berapa? kan 100 triliun, satu hari 1 miliar, berarti ada 1 juta hari. 1 juta hari dibagi 36 itu ya anggaplah misalnya 300 tahun. Ya nggak sih? Ya sekitar itu 30 atau 300 tahun. Maksudnya gini, kalaupun lu ngabisin uang sehari 1 miliar, yakin nggak uang itu habis ketika lu meninggal? Perhitungan aja gitu kan? Perhitungan sederhana aja. Kayaknya enggak deh. Lu akan ninggalin uang yang masih banyak, lu udah meninggal, lu nggak bisa beli apa-apa. Apa lu merasa lu bisa nyogok malaikat? Hidup selamanya. Ya. Kata lengkap ya. Kecuali malaikatnya itu siapa? Martin. Tahu Martin ya? Martin cabut itu nyawa Martin. Nah, gitu. Jadi bisa disogok tuh dia tuh. Oh iya itu bisa. Dirayu dikit juga bisa. Iya. Jadi kalau aku menurutku sih sebenarnya hidup itu tentang ketenangan sih. Aku juga pernah melakukan sebuah dosa yang sangat besar lah tanda kutip ya. Aku juga tapi aku bisa berani jamin sih kalau dibandingkan dengan dosa-dosa yang seliweran di Instagram, di TikTok kayaknya nggak seberapa sih kayaknya ya. Tapi maksudnya aku ngerasa ada ketidaktenangan setelah dosa itu. Walaupun, nah ini bahayanya, nanti kayak yang akan lurusin. Ketidaktenangan itu biasanya, kegundahan yang besar itu biasanya dimulai di awal. Kemudian kalau itu tetap dilakukan, kegundahannya akan mulai turun karena apa? Menganggap itu udah biasa. Tapi di satu sisi hatimu tidak akan bisa berbohong kalau ada kegundahan di belakang itu. Kayak gimana tuh Kak? Waduh, tentang hubungan. Iya. Ini terakhir nih ya, udah terakhir mulu ini udah 67 menit ya, sejam 7 menit. Ya kegundahan. Kalau mengutip kata Nabi Muhammad SAW ya, walaupun enggak literally gitu. Cuman beliau bilang gitu, dosa itu adalah sesuatu yang kamu nggak pengen orang lain tuh lihat kamu ngelakuin itu dosa. Yang artinya radiator apa sih namanya? Apa nih? Yang apa nih? Membuat dia merasa gitu apa ya? Feeling ya. Radar gitu ya. Iya. Yang membuat dia jadi gue lagi ngelakuin salah nih, hati ya pokoknya hati itu bakalan geter kok ketika kita ngelakuin kesalahan gitu. Walaupun kita udah terlalu sering ngelakuin, tetap sebagai manusia yang dikasih akal yang normal, hati yang normal, pasti akan merasain bahwa gue lagi ngelakuin kesalahan kayak gitu. Dan ya hal yang kayak gitu tuh ya jangan sampailah kita nanti ujungnya kita meninggal dalam kondisi yang enggak tenang itu. Ya. Kita pengen nyari ketenangan. Ya, kita harus nyari ketenangan. Rabbi firli wali walidayya Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
kan di dunia baik, di akhirat juga, di akhir kehidupan juga. Itu bro dong, Udah kok cukup. jadi sedih. Udah cukup terlalu lama, Heeh. tapi ini sangat wing muter dar gitu ya. Tapi kalau kita tetap berdoa ya, karena namanya kita sebagai rakyat Indonesia Iya, tetap berdoa. Ujungnya hanya bisa melakukan yang terbaik lah untuk Terbaik. negara. Ya. Apapun itu gitu. Semoga Kita tetap cinta pemerintah, Indonesia. ya, walaupun tetap selalu ada kemungkinan untuk kabur aja dulu, Iya. kan kemungkinan, tapi tetap kita cinta Indonesia, tapi tidak dengan koruptor. Tuh. Itu aja dari kami podcast Ebi. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.